Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak Ibu, saya melanjutkan sedikit ya. Nanti setelah ini kan praktek penetasan. Nah, praktek kita tinggal yang kedua nanti untuk bagaimana menggandakan tanaman. Jadi kemarin ketika kita sudah di tanaman untuk hortikultura, terutama tanaman buah-buahan, karena ini cuaca masih hujan, kita kan tidak bisa praktek di luar. Nanti saya tunjukkan alatnya, masih dibuatkan. Karena biasanya kita gunakan di tanah, tapi sekarang kita gunakan di dalam ruangan. Nah nanti Bapak Ibu tinggal buat. Nah ini sebelumnya ini saya perkenalkan. Mari Prof, boleh maju Prof. Mudah-mudahan ini teman kita Pak Profesor boleh sepatah dua kata Prof? Siap, saya duduk, oke. Mari perkenalkan diri Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua yang saya sangat hormati. Kalau saya manggil Bapak Yu itu guru besar saya ya, maka saya cium tangan guru besar saya Bapak Yu karena ilmunya luar biasa kalau diimplementasikan. Saya Profesor Dr. Gunarto ya, SHMH, saya ahli hukum. Sekarang jabatannya dosen di Fakultas Hukum Unisula Semarang. Sekarang menjabat rektor Unisula ya, periode 2022 sampai 2027 ya. Yang saya ingin kenalkan aktivitas saya di ini ya, santrinya BSM. Kalau orang Semarang bilangnya santri ya, atau karena kampus saya itu ada pesantrennya, semua mahasiswa baru harus ikut pesantren. Itu maka saya itu santrinya Prof Bayu. Saya itu petani. Jadi samping dosen, penerimaan saya memang ada 3 ya, dan sebagai di kampus itu sebagai guru besar, sebagai rektor. Penerimaan kedua di bisnis pertanian. Yang penerimaan ketiga di bisnis properti di Semarang. Tapi manajernya sendiri-sendiri. Saya punya di Kabupaten Sorolangun, Provinsi Jambi, ada sekitar 200 hektar ya. Yang 180 hektar itu sudah panen, yang masih ditanam itu 40 hektar. Dulu saya meneruskan petani sebelumnya, saya beli, kemudian pakai zat kimia ya. Untungnya sedikit kalau pakai pupuk kimia maksudnya. Karena pupuk itu semakin tahun semakin mahal. Kemudian saya lihat YouTube ya, tidak sengaja YouTube sawit pertanian integratif, itu saya belajar berhari-hari dari biasanya habis subuh, nanti baru tidur jam 2 malam lah. Karena penasaran sama pengen menguasai pertanian integratif. Yang tertarik itu adalah terpaksa jadi miliarder. Saya sudah miliarder tapi gara-gara ini pertanian integratif miliardernya meningkat ya, karena lebih banyak lah. Nah, itu alhamdulillah saya bisa diizinkan Prof Bayu ketemu ya, dan saya
saking bahagianya saya terapkan itu ilmunya pertanian integratif yang dulu menggunakan pupuk kimia bergeser menjadi pupuk sehat ya, istilahnya kan pupuk organik atau pupuk sehat ya. Tantangannya besar ya karena saya pemiliknya, jadi saya lebih istiqomah saja. Saya semua pegawai saya itu 68 itu menolak ya. Ya, tapi saya jelaskan filosofinya, saya bisa bayar Anda sehingga Anda bisa hidup lantaran saya. Supaya gajinya naik, bisa bertumbuh. Kalau saya bisnis sawit ini semakin tumbuh, maka sebagian bagi hasilnya ke Anda ya. Jadi mulai hari itu saya putuskan berhenti pupuk kimia ya. Kemudian peralihan itu harus berjalan dengan cepat. Saya adakan rapat sampai 3 kali, semua tenaga kerja setuju. Kemudian saya beli mulai alat-alatnya ya, terutama sapi karena sawit itu menggunakan katalis booster, pelapa sawit sama rumput-rumput yang di sekitar tanah sawit ya. Saya dirikan kandang sapi 30 sapi sebelah sana karena di Sungai Baung itu 100 hektar 30 sapi ya. Yang di Desa Baru itu saya 40 hektar itu juga 30 sapi. Yang Pangandaran itu ada 30 hektar, di situ 10 sapi. Nah itu harus bergerak dengan cepat, sapinya juga harus dibeli dengan cepat supaya proses peralihan dari pupuk kimia ke organik itu karena di sawit itu kan setiap 4 bulan harus pemupukannya, maka harus berjalan sesuai jadwal. Nah, itu membutuhkan satu keteguhan cara berpikir, konsisten berpikir bahwa ini adalah untuk terpaksa jadi miliarder yang lebih kuat ya. Nah, itu terjadilah proses itu, kemudian dimulai sudah ada kohe, sudah ada kencing sapi yang sudah diproduksi di perut sapi. Kemudian dilakukanlah pemupukannya 2 kilogram kohe sama kencing sama katalis booster dicampur 20 liter ya. Kemudian disemprotkan di sekitar pohon sawit 1,5 meter maksudnya. Nah, itu selama 4 bulan. Nah, itu sudah mulai bergerak sehingga nanti 180 hektar itu diperkirakan selama 20 hari ya, sampai mungkin kalau lamban itu 30 hari karena pakai harian ya. Di sana itu 150.000 per hari yang ngerjakan 3 orang ya, untuk nyemprot masing-masing pokok ya atau pohonnya ya. Nah, itu pengalaman saya sebagai santrinya Profesor Bayu. Nah, ini saya berharap gerakan ini gerakan untuk menjadikan Indonesia itu sejahtera dengan gagasan BSM itu. Keyakinan itu harus dimulai dari diri kita masing-masing dan mulai dari cara berpikir kita, kemudian dari bekal Profesor Bayu ini, insya Allah memberikan kekuatan, petunjuk ya, sehingga kita itu bisa ya dimulai dari 1.005. Kalau saya memang sudah pengusaha, jadi dimulai dari 180 hektar ya. Jadi teori uji coba itu dari Profesor Bayu ya. Kita berani menguji coba, tradisi uji coba ya. Jadi tapi substansinya
sebagai santrinya Profesor Bayu itu ya seperti Pak Bayu ya. Kita semua yang hadir di sini itu insya Allah akan terpaksa menjadi miliarder. Kalau ilmu di ruangan ini diyakini. Jadi kalau ditanya agamamu apa, agama saya BSM ya. Agama dalam perspektif tanda petik ya. Kalau orang Madura kan jawabannya begitu ya. Kalau ada yang Madura. Agamamu apa? BSM ya. Supaya BSM itu kalau yakin dilaksanakan insya Allah masuk surga di dunia dan di akhirat yang kekal dan selama-lamanya. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dengan bekal ini insya Allah semua sama-sama sebagai santrinya Prof Bayu. Dan hari ini saya terima kasih Prof Bayu diberi izin untuk hadir di tengah-tengah. Inilah yang akan menjadikan Indonesia menjadi bangsa 45 itu 2045 menjadi Indonesia emas. Sebenarnya Indonesia emas itu dimulai dari BSM. Amin. Terima kasih. Selamat sore. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.